Sebenarnya ekonomi syariah adalah kapitalis yang kejam. Khusus kapitalis yang kejam yang punya duit saja. Dan asal bawa-bawa agama Islam. Itu lebih ngeri dari kapitalis, lebih kejam. Kalau kapitalis itu pasar bebas, benar-benar. Kalau di dalam ekonomi syariah, itu kapitalis yang berselubung agama. Sebenarnya ekonomi syariah adalah kapitalis yang kejam. Khusus kapitalis yang kejam yang punya duit saja. Dan asal bawa-bawa agama Islam. Itu lebih ngeri dari kapitalis, lebih kejam loh. Kalau kapitalis itu pasar bebas, benar-benar. Kalau di dalam ekonomi syariah, itu kapitalis yang berselubung agama. Jadi kalau kamu mau ngelawan, nanti dulu, kamu harus ngaji dulu 30 juz, kamu boleh bersuara. Kalau sudah bersuara pun, begitu salah diberangus tetap. Yang penting si pelaku ekonomi ini, dia bisa ngaji 1-2 ayat, sah pokoknya. Dan itu yang terjadi di negara-negara Islam. Nah, Arab Saudi pernah melakukannya. Arab Saudi itu pernah melakukan ekonomi syariah ini dan akhirnya dibuka ya, gagal. Karena apa? Karena koordinasi. Karena koordinasi dan persyaratan yang sangat sulit di dalam ekonomi syariah ini. Ya. Tadi ada mazhabnya sendiri-sendiri. Jadi gimana mau pakai mazhab yang mana? Nggak bisa. Mau sepakat nggak bisa. Mendingan mati. Kayak Esra Soru. Ya kan? Nggak urusan dengan damai. Kalau perlu saya ngebom kalian. Nggak ada urusan dengan damai. Yang penting kebenaran. Kebenaran versi apa? Das-mundasku. Das-sel, das-solen itu kan? Das-mundasku. Itu yang terjadi. Akhirnya gagal Arab Saudi menangkan. Sehingga apa? Di Saudi itu rakyat semua miskin. Dijatah sama pemerintah. Kelihatannya Saudi itu kaya. Yang kaya hanya pejabatnya dan tokoh-tokohnya dan alim ulamanya yang dekat dengan kekuasaan. Rakyatnya, rakyat jelata banyak. Kalau Anda ngelihat masuk ke dalam daerah-daerahnya Saudi, Dubai, segala macam, itu ngeri semua, perumahan kumuh banyak sekali. Beda dengan di Eropa, nggak ada perumahan kumuh. Ada perumahan kumuh selalu imigran yang ilegal. Ya, itu bisa kumuh itu, ilegal, ya salah sendiri, dia ilegal. Tapi kalau dia masuk Eropa dengan legal, tidak akan kumuh, karena sampai ada apa-apa dengan dia pun akan ditanggung oleh negara. Ya, dan banyak sekali kegagalan-kegagalan dari ekonomi syariah. Tetapi masalahnya yang udah berbau-bau syariah itu membius rakyat. Rakyat iya nggih aja. Dan itu cukup bisa untuk mengendalikan pemberontakan. Yang penting teriak Allahu Akbar yang keras. Ya, itu sudah hipnotis bagi rakyat. Pokoknya iya amin. Dan mereka sepakat. Walaupun nanti bunuh-bunuhan yang di atas dan rakyatnya jadi korban lagi. Selalu terjadi seperti itu dan perulangan dari zamannya Muhammad sampai dengan zaman hari ini. Tetapi bagi orang yang tidak pernah menerapkan ekonomi syariah ini, mereka ingin sekali ngotot. Kenapa? Karena ekonomi ini adalah jalan masuk menuju kekuasaan. Dan itu yang terjadi dengan masa-masa antikristus. Ya, saya ambil tarik globalnya ya. Anda lihat, dunia sekarang bergerak kepada satu sistem ekonomi, yaitu chip, ya kan? Nah, dengan microchip, Anda akan bertransaksi dengan mudah, Anda akan melakukan segala macam itu dengan mudah, perekonomian itu akan maju dengan amat sangat pesat. Perekonomian global ini. Nah, ketika perekonomian global ini maju dengan pesat, ya, para onta gurun ini kan nggak suka. Oh, iblis itu, setan itu. Ya, saya pernah tunjukkan WhatsApp-nya kepada Anda kan. Mereka minta suaka di Jerman, tapi berani ngatain Merkel iblis kan. Oh, ada kan, pernah saya tunjukkan. Nah, mereka tetap nggak mau. Mereka menghendaki yang sesuai dengan Al-Qur'annya mereka. Walaupun kacau balau, nggak karu-karuan. Tapi pokoknya itu yang paling benar, itu yang paling benar, yang jaminan surga. Nah, kalau Anda melihat terorisme yang terjadi, bom panci, bom apalagi bom ketel, nanti bom buku, bom celana dalam, ada lagi bom BH, macam-macam ya, segala macam bom itu lagi kan. Oh, itu nggak ada ngeri-ngerinya.
rusaknya cuma di lokalan itu doang. Walaupun korbannya ya serem, yang korbannya menderita menangis darah, yang jadi korban. Tetapi ya kan nggak tahu apa, padahal sama-sama Islam juga kan. Wah, dia mau meledakkan gereja, yang kena malah orang jalan, mau meledakkan mana yang kena orang-orang Islam sendiri juga kan, goblok juga kan memang orang-orang tukang bom ini. Tapi itu kalah mengerikannya dengan terorisme ekonomi. Dan itu yang sedang terjadi di dalam ekonomi global ini. Saudara tahu nggak, ketika nanti dunia itu mengarah ke dalam sistem perekonomian dengan microchip, yang mengerikan adalah ketika sistem pusat yang mengatur ini disabot, diteror, dibajak. Oh, bisa lumpuh loh seluruh perekonomian dunia. Lumpuh langsung. Dan kalau sudah lumpuh perekonomian dunia, kita sudah nggak punya pengaman lagi. Kita tidak punya pengaman. Pengaman apa? Karena semua sudah bergantung dengan chip. Maka semua ATM Anda, bahkan Anda taruh microchip itu ya, itu nggak ada yang berguna semua. Karena lumpuh itu dibajak. Lalu apa? Kembali ke zaman batu kita. Apa? Ekonomi syariah. Barter. Ya, dan Anda hanya bisa bertukar, berbarter, kalau tanganmu nanti ditato dengan syahadatnya Islam. Kalau kamu Kristen, tambahin huruf nun. Ya, itu yang akan terjadi. Nah, mereka akan merebutnya dengan ekonomi, sama dengan di Indonesia. Mereka akan merebut kekuasaan dunia itu dengan ekonomi. Itu cara paling murah dan cara yang paling tidak berdarah-darah. Merebutnya dengan ekonomi. Sama seperti dengan Cina, hari ini dia pelan-pelan. Dia merebut dunia dengan ekonomi. Amerika masih ngotot-ngototan taruh pangkalan militer di mana-mana, dia mau berdarah-darah, dia akan siapkan, saya akan memperjuangkan, menjaga perdamaian dunia sekalipun dengan perang. Kayak Esra Soru. Nah, sementara Cina pintar, ya dia utangin semua negara-negara, nggak bisa bayar, kolaps, tukar mata uangmu dengan renminbi, ya kan? Sudah terjadi kan? Maldives, mana lagi 4 negara itu ya, udah tukar mata uangnya kan? Di Afrika itu, sama pelabuhan utamamu kasihkan ke saya. Ya, kalau Jakarta itu, Indonesia itu nanti Tanjung Prioknya itu nanti. Atau nanti bangun pelabuhan tuh di Jayapura tuh. Begitu Cina bangun pelabuhan di Jayapura, di Papua, wah itu Papua maju itu. Papua maju nanti. Tapi di samping itu, di Jawa kolaps. Ya kan? Karena emasnya nanti dibocorin. Wah, selalu ada jalur tikus buat bocorin itu. Wah, nggak karu-karuan. Papuanya maju, Jawa kolaps. Itu kan terjadi. Dan Cina sangat pandai dengan itu. Lihat, Cina berhasil mengentaskan 700 juta kemiskinan. Ya, selama 20 tahun terakhir, Cina itu berhasil mengentaskan 700 juta masyarakat miskin dengan sistem komunisnya. Dengan sistem politik yang komunis dan ekonomi yang kapitalis. 700 juta rakyat miskin dientaskan. Ngeri ya. Sementara negara-negara Islam tidak ada yang berhasil mengentaskan rakyatnya dari kemiskinan, dan Amerika sendiri malah kolaps. Malah banyak sekali gelandangan sekarang di Amerika. Kalau Eropa enggak ada gelandangan. Yang gelandangan itu imigran-imigran sama tukang-tukang yang jangkis-jangkis itu. Salah sendiri dia keluar dari panti rehab, makanya jadi gelandangan. Tapi kalau dia tinggal sesuai dengan hukum yang berlaku, ya nggak akan pernah jadi gelandangan. Nah, dari itu yang terjadi dengan Cina, ya itu terjadi dan mengerikan sekali. Cina masuk ke negara-negara itu dengan damai, dengan apa? Perekonomian. Dia kuasai, sama seperti Islam masuk Indonesia melalui orang-orang Cina. Terulang kembali ya sejarah ya. Orang Cina lagi, terulang kembali. Islam itu kalau tidak ada orang Cina, kayak orang Islam Cina ya, yang datang ke Indonesia, Islam nggak bisa berkembang di Indonesia. Nggak akan bisa berkembang, karena ini orang-orang Cina yang datang. Mereka sudah terbiasa dengan, ada peribahasa di sini ya, Ruhuo Xiao Qian Bu Qi Ta Qian Bu Lai. Maaf ya teman-teman yang bisa bahasa Mandarin, aksen saya nggak bagus. Ruhuo Xiao Qian Bu Qi Ta Qian Bu Lai. Kalau uang kecil nggak keluar, uang besar nggak masuk. Ya, itu sudah filosofis dagang Cina. Jadi itu mengerikan sekali.
Semua bisa dibeli. Bagi orang Cina semua bisa dibeli. Makanya orang-orang double minoritas di Indonesia bertahannya dengan filosofi itu. Makanya bisa eksis di seluruh dunia. Sekalipun di Amerika sekalipun, ya yang sekarang lagi heboh-heboh begitu ya. Karena ada sentimen anti Cina yang dihembuskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kita nggak tahu mulainya dari mana bisa tiba-tiba merebak begitu ya. Dan herannya pelaku-pelakunya kebanyakan kadrun. Nah, itu yang lucunya. Nah, kita nggak mau cerita itu. Nah, tapi kita lagi cerita perekonomiannya. Lalu bagaimana Cina itu bisa berhasil? Karena mereka disiplin. Ya, mereka berdarah-darah. Ya, orang-orang dikirim dari desa, dikirim ke kota untuk jadi buruh pabrik. Mereka ketemu sama anaknya setahun sekali. Kadang kan nggak boleh pulang kan? Ketemu anaknya setahun sekali. Kasihan ya, anaknya itu tumbuh tanpa orang tua. Banyak orang di Cina itu tumbuh tanpa orang tua. Karena orang tuanya semua pergi ke kota jadi buruh pabrik ya, untuk menggerakkan. Ya, saya pernah waktu itu pergi ke Shenzhen itu ya. Oh itu itu kota kota kayak Jakarta, besar kota tapi relatif lebih bersih dari Jakarta. Ya, dan sibuk sekali itu kota. Ya, begitu udah jam orang berangkat kerja pulang kerja, itu tuh lautan manusia itu saudaraku. Itu udah kayak aduh, kayak orang hilang lah saudara situ kayak masuk ke Jakarta Fair itu. Hilang dah pokoknya masuk situ itu. Dan mereka tuh benar-benar mengerikan, anak-anak muda umur 30 tahun sudah pakai Ferrari. Wah, ya, berhasil mereka mengejar ketinggalannya itu. Nah, yang saya mau ceritakan di sini adalah itulah cara paling gampang untuk ambil alih pemerintahan dengan ekonomi. Nah, orang-orang Islam ini, para pengusung khilafah ini, dia tidak henti-hentinya. Makanya dia bikin formulasi-formulasi perekonomian syariah. Itu sudah mulai kecium dari walaupun gagal. Karena perekonomian syariah ini nggak akan bisa bertahan sebetulnya di tengah globalisasi. Nggak akan bisa bertahan. Tadi ya, Indonesia berusaha keluar ya dengan ikut jadi anggota, aduh saya lupa singkatannya ya. Nggak berhasil. Dan Indonesia malah kena teroris lagi. Wah, tambah kacau lagi. Ya, tambah kacau lagi. Dan itu sengaja dibuat supaya kacau. Makanya ada bom. Makanya ini si Jokowi ini ya, kalau ada bom meledak lagi, bisa lengser. Belum lagi nanti para pelaku ekonomi syariah ini dia akan menteror dengan sistem perekonomian syariah dan menuntut perekonomian syariah. Oh, itu cara ngambil perekonomian, mengambil pemerintahan dengan jalan damai. Tapi hasilnya mengerikan. Langsung bisa ganti. Ya. Bentar. Oh, itu hasilnya mengerikan, saudaraku. Nah, supaya saya jangan berpanjang lebar. Tadi saya cerita itu sebagai pengantar betapa mengerikannya. Ya, ekonomi syariah ini, satu, gagalnya ekonomi syariah, yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan perekonomian global. Tapi di satu pihak, kita melihat bagaimana Cina dengan sistem politik yang komunis dan ekonomi yang kapitalis, mereka berhasil mengentaskan separuh, bayangnya 700 juta warganya dari kemiskinan dan menjadi negara yang adikuasa, yang Amerika aja terkencing-kencing.